program jaminan kesehatan nasional ini mau umur berapapun, umur 150 pun kalau masih hidup mau daftar silakan. Kita tidak ada pembatasan. Mau perokok silakan. Saya bayar belum tentu saya gunakan fasilitasnya. Bahkan ketika fasilitasnya saya mau pakai saja, ruang rumah sakit tidak tersedia bagi saya itu loh. Ini fakta di lapangan. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa follow Instagram Rumah Pancasila _klinik hukum dan subscribe channel YouTube Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Di sini mau bertanya kepada Bapak Roy Winandra, bahwasannya BPJS itu kan wajib untuk setiap rakyat Indonesia. Nah, kalau begitu bagaimana nasib dari asuransi kesehatan swasta yang ada di Indonesia? Karena adanya kewajiban bagi setiap rakyatnya itu untuk memiliki BPJS, itu pasti akan menghancurkan atau menghilangkan citra dari asuransi kesehatan swasta itu sendiri, Pak. Nah, seperti itu. Mungkin bagaimana pendapat Bapak Roy Winandra tentang yang saya tanyakan tadi itu? Terima kasih. Apakah kurang paham? Terima kasih, Mas Gesi. Silakan Bapak Roy untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Oke, bisa dipahami kok. Jadi terkait jaminan kesehatan nasional kan sudah diwajibkan untuk seluruh penduduk Indonesia. Jangankan penduduk Indonesia, penduduk warga negara asing yang ada di Indonesia dalam arti bekerja minimal 6 bulan sudah wajib diperuntukkan untuk mempunyai jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan pada program jaminan kesehatan nasional ini. Tadi yang ditanyakan adalah terkait apabila diwajibkan, terus kemudian untuk citra asuransi swasta bagaimana, kayak begitu ya, Mas? Iya, Pak. Zazi, oke. Iya, jadi yang beredar saat ini kan mungkin dari teman-teman kan sudah mengetahui ya terkait asuransi swasta, dalam arti saya tidak bisa menjual bahwasannya kalau di BPJS Kesehatan wajib, tapi kalau terbentur dengan apa yang namanya asuransi swasta ketika mengimplementasikan kebijakan terkait hal itu, gimana dalam mencari nasabah, ya, mencari nasabah terus terbentur dengan kesulitan karena adanya BPJS Kesehatan, yang mana dalam arti yang dimaksud Mas Zazi tadi mungkin terkait iurannya lebih menggiurkan, lebih murah, kayak begitu kan, sehingga dalam arti untuk yang segmen swasta tadi, asuransi swasta, gimana cara mereka berdagangnya, kayak begitu kan yang dimaksud, betul ya Mas Zazi ya? Ya, Pak. Oke, nah untuk saat ini memang terkait regulasi dalam aturan tersebut masih belum beredar. Jadi kedepannya tahun 2024 di sini kan sudah 98 ya, harapannya di RPJMN tadi itu sudah 98%. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar terkait rumor KRIS, kelas rawat inap standar, ada yang pernah dengar ya? Itu nanti akan diimplementasikan tahun 2024. Jadi yang mana kelas rawat inap standar itu untuk seluruhnya, dalam arti standar yang diberikan kepada pemberi pelayanan kesehatan harus sesuai dengan standar, kayak begitu. Nah, disinilah nanti celah dari asuransi swasta yang bisa membaca terkait peluang untuk masuk ke dalam pemberian pelayanan kesehatan. Gitu ya Mas Zazi ya. Jadi peluangnya nanti kalau semisal saat ini sudah barang tentu terkait premi yang dibayarkan kalau swasta kan jauh lebih mahal. Ada syarat ketentuan berlaku, kemudian terkait umur, semakin tinggi banyaknya usia akan semakin beresiko sehingga premi yang dibayarkan juga mengikuti lebih mahal. Itu kalau swasta. Kalau di program jaminan kesehatan nasional ini mau umur berapapun, umur 150 pun kalau masih hidup mau daftar silakan. Kita tidak ada pembatasan. Mau perokok silakan, mau apa lagi,
yang usianya beresiko tinggi sekarang berpenyakit, misal berpenyakit resiko tinggi mau masuk, silakan. Pertanyaannya ada 3 Kayak begitu pertanyaan ya. di screenshot. Kalau asuransi swasta ketika mengetahui terkait potensi resiko-resiko yang akan terjadi, sudah barang tentu memitigasi terkait resiko hal itu. Kayak begitu kan ya Mas Haji ya. Jadi harapannya nanti memberi kesempatan pada ketika kelas rawat inap standar ini sudah diberlakukan, wah ini nanti Pak dari Rumah Pancasila langsung meraba-raba apa sih kayak gitu ya. Nanti bisa di case-case-nya itu langsung dipelajari nanti. Ya, saya juga mohon dukungannya juga terkait kita juga dari pengamat hukum, monggo. Kalau di sini kan BPJS hanya penyelenggara, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, terkait regulasi, aturan, semua ketentuan pemerintah, kita hanya menjalankan. Oke ya, Mas Haji, sudah puas? Baik. Bagaimana Mas Zazi, apakah ada tanggapan? Atau bagaimana dengan Bapak Yosep, apakah ada tanggapan yang lain dari Bapak Yosep? Begini, saya ingin membuka cakrawala berpikirannya Mas Roy. Ya. Dia perwakilan negara, saya omong aja Mas Roy supaya saya tidak dipermasalahkan. Begini, kalau Anda bayar sesuatu, saya umpamanya contoh jalan di jalan karena naik mobil kemudian dicegat tukang parkir, dimintain duit parkir. Pak, bayar parkirnya, Pak, bayar parkirnya. Saya bilang loh, saya enggak pakai lahan parkirnya, ngapain saya bayar itu loh. Tapi kalau mereka maksa gitu. Kalau Anda tidak bayar saya parkir, Anda tidak boleh jalan mobilnya di jalan raya. Itu pemerasan, itu perampokan apa bukan gitu loh. Sekarang kalau negara bilang, you mau ngurus SIM nih, you mau ngurus paspor nih, kalau you tidak bayar BPJS, you tidak boleh ngurus gitu loh. Itu perampokan yang dilegalkan undang-undang apa bukan? Gitu loh. Itu perampasan yang dilegalkan undang-undang apa bukan? Karena kita sudah bayar pajak melalui NPWP gitu loh. Contoh ya, kalau tadi Mbak Yanti menyebutkan besok nanti ngurus SIM harus punya BPJS. Anda itu ngurus SIM aja, bayar SIM, itu sudah ada dana yang dipakai untuk diasuransikan. Termasuk Anda bayar STNK. Makanya ketika Anda kecelakaan, kalau meninggal, ada asuransi turun 50 juta kalau saya tidak salah. Kalau Anda luka-luka saja 25 juta. Itu kewajiban itu loh. Bahkan kalau Anda baca di dalam undang-undang lalu lintas, kalau Anda kecelakaan karena umpamanya jalan yang rusak, itu negara justru diwajibkan untuk membayarkan kesehatan Anda yang luka itu. Kalau sampai meninggal 125 juta itu loh. Nah pertanyaannya BPJS itu uangnya kemana itu loh. Uang kita udah bayar pajak gitu loh. Sederhananya seperti itu. Jadi jangan Anda bertanya bahwa kalau saya tidak bayar BPJS apa yang terjadi. Harusnya yang ada di dalam pemikiran kita adalah kita secara bersama-sama mengatakan bahwa BPJS ini tidak benar. Kalau diwajibkan kepada seluruh orang untuk membayar. Makanya tadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana dengan nasib asuransi? Orang kan berhak untuk milih gitu loh. Saya mau bayar ya terserah saya gitu loh. Kalau asuransi berbeda, saya bayar karena saya ingin menggunakan fasilitasnya gitu loh. Kalau BPJS saya bayar belum tentu saya gunakan fasilitasnya. Bahkan ketika fasilitasnya saya mau pakai saja, ruang rumah sakit tidak tersedia bagi saya itu loh. Ini fakta di lapangan. Jadi jangan dengan embel-embel kalau Mas Roy tadi bilang datang aja di Malang dicek, di mana-mana ada kita tahu kok. BPJS itu Anda datang mau tanya itu bisa antrinya sampai 1 bulan. Saya kemarin ada teman kena serangan jantung, dia mau pasang ring. Itu pasang ring itu pakai BPJS antrinya 2 tahun Pak, mati dulu dia. Perintah undang-undang kan wajib tuh. Dan kalau pemerintah melalui Mas Roy mereka baca undang-undang secara jelas ya, di dalam pasal 34 itu kan pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan umum yang layak gitu. Pelayanan umum yang layak itu ya kayak SIM, STNK, paspor,
Surat-surat lainnya itu diberikan pelayanan, tidak perlu pakai embel-embel harus ada BPJS, harus ada KTP, tidak perlu. Syaratnya sederhana, Anda manusia hidup di Indonesia ya sudah, wajib diberikan. Gampang kok, itu aja tambahan dari saya. Jadi Anda sekarang terbuka pikirannya, Anda itu sebenarnya sedang dirampok, sedang dirampas dengan menggunakan legal daripada aturan undang-undang, karena Anda boleh itu. Tidak ada bedanya dengan polisi yang diberikan pistol, kemudian dia menembak Anda dengan mengatakan Anda itu penjahat yang berusaha untuk melakukan perlawanan. Kemudian ada alasan pembenarnya. Jadi pemerintah sama, alasan pembenarnya ada undang-undangnya. Jadi tolong buka cakrawala berpikir Anda untuk jangan bertanya, ini harus bagaimana dan bagaimana, tetapi Anda berpukat, mengeluarkan sebuah ide dari pemikiran, ini benar atau tidak, pantas atau tidak, layak atau tidak, sesuai dengan cara kita hidup di rumah Indonesia ataukah tidak, sesuai dengan Undang-Undang Dasar ataukah tidak, sesuai dengan Pancasila ataukah tidak. Ketika kita tahu tidak sesuai, kita keluarkan. Jadi hari ini kita seminar itu untuk merumuskan sesuatu hal yang kemudian oleh KMTH, hal tersebut disampaikan kepada pemerintah sebagai bentuk masukan dari masyarakat. Saya protes tidak mau ada BPJS. BPJS boleh ada, tapi itu keikhlasan, kerelaan. Orang yang mau bayar silakan, yang tidak jangan dipersulit. Kan bisa dibuat. KMTH disampaikan kepada pemerintah. Itu dari saya, Mbak. Baik, Bisa saya terima sambung, kasih Pak Roy. mohon izin. Oh, boleh silakan Pak. Oh, jadi gini, mungkin saya nggak akan sebut Rumah Pancasila ya, saya panggil Om Yosep aja ya, biar saya juga nggak kena nantinya. Gini Om Yosep, mohon izin bisa langsung aja saya buktikan. Kalau jenengan ingin membuktikan bahwa kalau buktinya banyak, Anda kan tidak bisa menunjukkan ke saya. Berarti itu kan namanya hoak kan. Kalau saya kan bisa mengundang Anda datang ke Malang, saya tunjukkan langsung secara real, bukan omong-omong doang. Saya tunggu Anda di Malang, cari saya di kantor BPJS. Saya ajak Anda nanti langsung studi banding ke lokasi, bisa melihat secara langsung terkait pelayanan yang diberikan kepada peserta program jaminan kesehatan nasional. Oke, mungkin ini karena puasa ya, saya agak terpancing, saya tunggu di Malang aja deh. Oke, mohon izin, terima kasih. Pak Baik, jawab ya terima moderator. kasih, Pak. Silakan, Habis Pak. puasa saya ke Malang, Mas. Saya akan bawa video, sekaligus nanti saya dokumentasikan, nanti saya tanya masyarakat tentang pelayanan kesehatan di sana. Kita taruhan nanti, kalau ada masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan di sana, Anda mau bayar saya berapa? Nanti kalau ternyata mendapatkan pelayanan kesehatan di sana, Mas, saya yang akan bayar Anda 100 juta. Jangan Uang taruhan. saya pribadi. Dosa taruhan, apalagi bulan puasa ya Allah. Mohon izin Pak Yosep, Om, jangan emosi, Ya. sabar. Ini saya sampaikan kepada Anda karena fakta di lapangan semua masyarakat tahu, Mas Roy. Pelayanan kesehatan itu tidak semudah yang Anda bicarakan, Anda keluar-keluarkan, dan Anda jual produknya. Itu Mas Roy. Oke. Terima kasih ya Pak atas tanggapannya Pak Yosep dan Pak Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Saya Jad Agil Malakusuma dari STIE Yadika Mangil, Pasuruan, Jawa Timur. Terima kasih juga atas materi yang telah disampaikan oleh dua narasumber. Pertanyaan saya mengenai kebijakan atau regulasi Inpres nomor 1 tahun 2002. Menurut pandangan dua narasumber, apakah ada relasi antara Inpres tersebut dengan dicabutnya JHT yang dicairkan pada usia 56 tahun. Mengapa saya bicara begini? Karena menurut sumber berita yang saya ketahui dari YouTube Narasi Newsroom, di mana total dana investasi yang dikelola BPJS itu mencapai 553,5 triliun, di mana itu dikelola lagi menjadi dana-dana investasi. Itu apakah ada relasi antara Inpres nomor 1 tahun 2022 dengan dicabutnya JHT 56. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, apakah dengan cara yang
tidak tatap muka atau dalam jaringan itu apakah sudah memberikan solusi yang baik bagi BPJS untuk menghindari pelayanan yang tidak baik. Untuk yang ketiga, tadi telah disampaikan antara KIS dan BPJS. Itu perbedaan antara KIS dan BPJS itu yang bagaimana? Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Silakan Bapak Roy langsung ditanggapi. Oke, yang pertama terkait regulasi Inpres 1 tahun 2022 dengan dicabutnya terkait syarat JHT ya. Perlu saya tegaskan sekali lagi bahwasannya untuk JHT ini adalah ranah dari BPJS Ketenagakerjaan. Oke, saya jelaskan dulu. Jaminan sosial di Indonesia itu ada 5, yang baru ada 6. Yang pertama jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Terus yang kedua jaminan hari tua. Ini yang dimaksud tadi ya, jaminan hari tua. Kemudian yang ketiga jaminan pensiun. Terus yang keempat jaminan kematian. Terus yang terakhir jaminan tunjangan kehilangan pekerjaan, kayak begitu. Jadi yang sesuai, kalau yang tunjangan jaminan hari tua tadi itu ranahnya dari BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin saya akan jawab yang kedua, perbedaan antara KIS dan BPJS. Jadi kalau KIS itu Kartu Indonesia Sehat, BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini yang menyelenggarakan terkait program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat. Jadi kalau ditanya bedanya apa? Bedanya BPJS penyelenggaranya. Kalau KIS Kartu Indonesia Sehat itu adalah programnya, program Jaminan Kesehatan Nasional. Gitu ya. Mohon izin. Lanjut. Terima kasih Bapak. Apakah juga ada tambahan dari Bapak Roy? Dari Pak Yosep, Mbak Laras. Bapak Yosep, maaf. Ya, kalau pertanyaannya itu yang bisa jawab itu sebenarnya pemerintah, tapi saya tambahkan sedikit ya, supaya ada sedikit terbuka ruang kita untuk berdiskusi. Begini, semua aturan perundang-undangan itu wajib didasarkan pada undang-undang dasar ya, itu harus dipahami itu. Itulah hierarki tata cara membuat aturan undang-undang. Undang-undang dasar itu kan memerintahkan fakir miskin dan orang-orang terlantar dipelihara oleh negara, itu juga ada. Oleh karena itu, jaminan hari tua dan lain sebagainya itu tidak perlu dipotong dari gajinya saya dong. Negara punya kewajiban untuk menyediakan itu ketika saya tua dan tidak bisa makan minum itu loh, atau tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal. Kalau berbicara basisnya Pancasila itu seperti itu loh. Sekarang masa kita yang membiayai sendiri hari tua kita dengan dipotong dan uangnya itu tidak tahu kemana basisnya itu. Ya kalau bisa tua, kalau umur 40 mati. Orang bilang, oh duitnya dikembalikan lagi kepada Anda. Loh itu memang duitnya saya kok. Harusnya kan anak-anak saya, keluarga saya dipelihara oleh negara. Kan cara berpikirnya sederhana kan begitu. Basis Undang-Undang Dasar, basis Pancasila. Jadi kalau kita berbicara mengenai segala macam iuran yang diwajibkan pemerintah, bagi Anda tenaga kerja ya, termasuk Anda yang keluar negeri itu kan pasti potongannya banyak banget. Bahkan mungkin naik mobil aja, ini 300.000 ditambah 5.000 dan lain sebagainya. Segala sesuatu dimintain uang. Uangnya kemana Anda tahu itu. Padahal sederhana, Anda pergi ke sana berusaha untuk bekerja dapat uang sendiri, tapi potongannya minta ampun. Dengan alasan kesehatan, alasan hari tua, alasan Anda itu di luar negeri nanti dirawat. Padahal nanti ketika Anda mengalami masalah di luar negeri, pemerintah turun tangan juga belum tentu. Ini jadi masalah itu loh. Jadi saya mohon ya, ini sebuah kegiatan yang sangat bagus untuk membuka ruang berpikir kita bahwa segala hal yang dilakukan oleh pemerintah ini perlu pengawasan kita secara bersama-sama. Benar atau tidak, pantas atau tidak, layak atau tidak, dan berdasarkan aturan Undang-Undang Dasar 1945 ataukah tidak.
Maka kalau ditanya tadi ya mengenai adanya relasi, adanya apa segala macam, pemerintah harusnya menjawab. Tapi jawabannya pasti ngalor ngidul juga, enggak jelas gitu loh. Karena semua ini juga, kita ini hanya diperas gitu loh. Uangnya kemana juga kita enggak tahu. Pelayanan-pelayanan yang kita dapatkan semuanya kurang. Sehingga ke depan seharusnya yang kita jadikan sebuah patokan untuk kita adalah tolong setiap kegiatan seperti ini didokumentasikan secara baik, kemudian dikirimkan untuk terjadi perubahan bagi pemerintah, termasuk perubahan untuk Mas Roy itu, sehingga produk-produk BPJS ini tidak digulirkan lagi, tetapi dia sendiri juga sebagai aparatur pemerintahan negara yang baik, menerima kritikan dari masyarakat, terus dia tanya sama pimpinannya, Pak, Bos, ini sudah benar atau enggak ini? Masyarakat kritik begini dan saya rasa ada benernya juga itu. Gitu dari saya. Banyak sekali inbox yang masuk ke kami bahwa di mana sih peran serta BPJS Kesehatan saat dunia kedokteran itu dimarketingkan, diperdagangkan. Jadi miris sekali saat rumah sakit dan dokter itu memperdagangkan pelayanan. Karena zaman sekarang banyak dokter yang berdagang, Pak, di sini. Dari pengamatan kami itu banyak dokter yang berdagang. Berdagangnya di sini saat seseorang sakit dan datang ke rumah sakit, mereka yang sebenarnya itu bisa ditangani dengan penanganan medis, tidak harus tes lab, ataupun mungkin kayak penyakit tipes, kayak gitu kan bisa diobservasi. Saya tidak tahu langsung dengan dunia kesehatan, Pak. Cuman untuk penyakit tipes atau diare atau apapun itu, kalau misalnya gejala-gejala seperti itu kan tidak harus lab. Tetapi dokter sekarang, Pak, yang kita lihat di lapangan, dokter sekarang saat ada sedikit saja kendala, mereka langsung bilang tes lab saja ya. Dan di situ kita bisa lihat, Pak, dari hasil tes lab, melakukan tes di lab, itu dokter sudah dapat berapa persen aja dari tes labnya. Konsultasinya dapat, pemakaian alatnya juga dapat, nanti persentase dari apoteknya kan juga dapat, Pak. Itulah yang menurut pandangan saya yang dinamakan dokter sekarang berdagang itu seperti itu, Pak. Mungkin nanti bisa diluruskan oleh dari pihak BPJS atau Pak Yosep. Kemudian, untuk di saat sudah mungkin kalau banyak sekali ibu-ibu atau wanita yang ke dokter dengan keluhan entah itu perut, entah itu kandungan, yang sebenarnya itu hanya gejala biasa, tetapi dokter menyarankan di USG ya Bu, itu sudah ada anggarannya lagi. Saat dia di USG, dokter juga sudah berdagang lagi Pak di situ. Jadi titik perdagangannya itu alat terpakai, konsultasi dapat, obat dapat, dan anggaran di lab itu pasti masuk persentase ke hukum. Apalagi saat hasil lab, gini Pak, yang lebih miris lagi Pak, saya sendiri mengalami hasil lab yang meragukan. Itu yang saya tanyakan, itu yang salah itu pasiennya atau laboratoriumnya. Tetapi saat hasil lab meragukan, itu dia disuruh tes ulang lagi Pak di lab dan bayar lagi. Itu kan berarti perdagangannya dapat 2 kali lipat lagi Pak persentasenya. Padahal saya lihat kalau hasil lab salah, itu yang salah kan labnya, bukan pasiennya. Kenapa yang disuruh bayar pasiennya lagi? Itu disitulah kemudian saya merasa bahwa ini ada unsur kapitalisme yang merambah ke bidang kesehatan. Yang dulunya kesehatan itu seharusnya berorientasi ke sosial dan kesehatan masyarakat, tetapi di sini bergeser menjadi orientasi komersial, Pak. Mungkin seperti itu pandangan dari saya pribadi, Pak. Kalau mungkin ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan, mohon direvisi ya. Mungkin saya mohon pencerahannya kepada Pak Yosep dan Pak Roy, mungkin dari apa yang saya sampaikan pada hari ini mewakili beberapa masukan dari rekan-rekan peserta dan juga pertanyaan yang masuk di kami. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak silakan ditanggapi, Bapak Roy ataupun Bapak Yosep. Silakan. Monggo Pak Yosep dulu aja.
Pak Roy dulu aja lah, pemerintah, saya kan rakyat. Anda kan melayani kami. Saya juga menyuarakan rakyat, Pak. Iya. Baik Bapak Roy, silakan Bapak. Oke, ini giringnya jadi ke marketingnya dokter ini ya. Oke, jadi gini, makanya dengan program jaminan kesehatan nasional ini, di situ nanti kuncinya di sini terkait rujukannya berjenjang. Oke, jadi di sini kan ada syarat ketentuan berlaku terkait dalam penggunaan program jaminan kesehatan nasional. Ikuti sesuai alurnya yang sudah barang tentu. Alurnya yang pertama adalah ketika sakit datang ke Vaskes 1 yang tertera pada mobil JKN atau pada kartu. Semisal di sini Vaskes 1 itu bisa dinamakan yang pertama puskesmas, terus dokter praktek perorangan, kemudian adalah klinik Pratama. Nah, klinik Pratama kayak begitu. Jadi kenapa tadi kok terkait biaya lab, biaya ini apa ditagihkan terpisah? Makanya perlu Bapak Ibu ketahui dalam pembayaran BPJS Kesehatan dengan pihak pemberi pelayanan kesehatan ini menggunakan paket Inasi Bijis. Nanti di situ bisa googling aja, di situ udah tertera jelas. Inasi Bijis ini adalah Indonesian Case Based Group. Jadi ketika diagnosa awalnya apa yang diindikasi kepada peserta yang mengalami sakit, itu nanti pembayarannya menggunakan itu. Ketika di fasilitas kesehatan yang tingkat lanjutan. Kalau untuk yang di Vaskes 1 yang tadi saya sebutkan adalah dokter praktek perorangan, kemudian puskesmas sama klinik Pratama, itu kalau BPJS Kesehatan menggunakan yang namanya sistem kapitasi. Jadi sistem kapitasi itu sistem kapitasi peserta terdaftar. Jadi Bapak Ibu sakit atau tidak sakit, BPJS Kesehatan membayar ke Vaskes 1 yang dipilih saat pertama kali mendaftar. Kayak begitu. Jadi kalau Bu Yanti tadi bilang bahwasannya adalah di sini bisa jadi peluang untuk melakukan fraud, kebetulan itu di belakang saya sebagai background adalah fraud penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional. Jadi kuncinya di situ tadi. Jadi ketika dokter memberikan diagnosa bahwasannya ketika melakukan yang namanya cek laboratorium, itu sudah barang tentu kalau sudah mengikuti jalurnya, alur yang telah ditentukan, semuanya masuk ke dalam satu kesatuan atau satu paket yang akan dibayarkan kepada pemberi pelayanan kesehatan. Gitu ya, Bu Yanti ya. Oke. Monggo. Mas Roy ya, sekarang dari rakyat jelata. Jadi maaf kalau Mas Roy tadi merasa terganggu. Memang puasa itu harus diuji imannya itu. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Mas Roy. Yang pertama saya ingin menyampaikan kepada yang tadi bilang apakah ini diskusi, debat atau seminar. Seminar, diskusi ataupun debat itu kita mencurahkan seluruh kemampuan kita, cara berpikir kita, orientasi kita untuk mendapatkan sebuah kebenaran di mana ketika kebenaran itu diyakini bersama-sama dan dipakai, kita semua akan menjadi bahagia ketika berada di rumah Indonesia kalau dalam hal ini kita berbicara mengenai pelayanan kesehatan. Sebenarnya sederhana, sebenarnya patokan kita itu adalah BPJS mau ada mau tidak ada masalah. Yang jadi masalah dan kita bicarakan pada siang hari ini adalah bahwa jangan sampai BPJS ini menjadi kewajiban ketika saya ingin mengurus SIM, ketika saya ingin menjual atau membeli tanah, ketika saya ingin umroh, ketika saya ingin melakukan hal-hal yang lain, kemudian BPJS diwajibkan, you bayar dulu BPJS, baru you bisa mendapatkan apa yang you minta itu. Saya ingin mengajak kita semua untuk mengerti kenapa kita itu sepakat membuat negara dan menunjuk orang-orang yang kita percaya untuk menjadi aparatur negara dan aparatur pemerintahan melayani kita.
supaya kita itu dipermudah di dalam hidup, bukan dipersulit di dalam hidup. Wong Tuhan saja mempermudah kita hidup kok. Masa makhluk ciptaannya yaitu Anda-Anda yang ada di pemerintahan membuat kita susah untuk hidup? Ini pertanyaan yang gampang itu bagi kita untuk kita diskusikan siang hari ini. Nah, kalau Mbak Yanti tadi menceritakan mengenai permasalahan yang terjadi ketika ada orang melakukan permohonan pelayanan kesehatan, kemudian dipermainkan, sehingga apa? Sehingga oknum-oknum di rumah sakit mendapatkan keuntungan yang besar. Ini harusnya menjadi sebuah masukan bagi pemerintah melalui Mas Roy umpamanya, khusus Malang lah, enggak apa-apa lah. Kemudian dicek tuh ke lapangan, jangan-jangan permainan semua, orang enggak sakit aja dibilang sakit. Ini biasanya sebenarnya permainan dalam asuransi-asuransi biasa. Itu. Jadi saya tidak sakit, tapi karena saya asuransinya besar, saya pura-pura sakit, biasanya kong kali kong sama rumah sakit itu. Pura-pura diperiksa A, diperiksa B, habisnya umpamanya 50 juta, padahal sebenarnya habisnya hanya 10 juta, Pak. Keluarnya uang dari asuransi 50 juta. Penipuan asuransi ini banyak terjadi. Jadi kalau hal seperti ini sudah biasa. Nah, harusnya negara hadir itu jangan sampai membuka ruang terjadi kapitalisme tadi. Maka negara juga jangan menjadi kapitalis gitu loh. Sistemnya kan dagang itu. Yang dipromokan oleh Mas Roy tadi, peraturan pemerintah dan lain-lain itu kan sistem dagang. Makanya dihitung sampai utang lah. Kapan rakyat itu hutang sama negara, Mas Roy? Harusnya negara yang hutang sama rakyat. Ini sudah dibolak-balik nih pikiran kita. Jadi Anda masih punya hutang. Jadi kalau ini Anda hutangnya masih tetap jalan, Anda pindah dulu ke kelas dan lain-lain. Ini kan kayak kita ini berhadapan dengan sebuah bukan negara yang harus melayani kita, tapi kita berhadapan dengan sistem swasta kapitalis yang ingin menghanguskan kita dan mengambil semua keuntungan yang kita miliki. Bahkan hidup pun menjadi susah. Jadi sebenarnya sederhana. Cara pandangnya sederhana, Mas Roy. Jadi ini masukan ya untuk Mas Roy mungkin mempertanyakan kembali kepada pemerintahan dan meyakini itu loh. Apakah yang Mas Roy lakukan ini sudah benar ataukah tidak itu loh. Sehingga nanti biasanya kalau di Eropa orang yang menyadari kemudian wah yang saya lakukan ini ternyata salah ini memeras rakyat ini. Dia mengundurkan diri, Mas Roy. Menjadi masyarakat biasa. Saya itu kenapa tangan badan saya ini penuh tato? Karena saya tidak mau jadi bupati, wali kota, DPR, Pak. Karena saya tahu ketika saya jadi mereka, saya pemeras rakyat, Pak. Mas Roy. Jadi saya menghancurkan dulu diri saya dengan buat gondrong, tatonan semua itu supaya apa? Supaya saya itu jangan menjadi penjahat. Itu aja, menghindari menjadi penjahat. Jadi banyak ya, mudah-mudahan nanti Mas Roy juga pulang merenung, buka puasa dan lain sebagainya, kemudian lihat oh ya benar juga ya, ternyata BPJS ini banyak. Tolong Mas Roy, lebih sering buka-buka media sosial itu lihat banyak orang yang sakit itu akhirnya apa? Saling minta tolong doang. Tolong ya urunan nih, kecelakaan, gegar otak, mau operasi 250 juta ndak bisa bayar. Saya kemarin juga, Mas Roy nanti bisa lihat di video Rumah Pancasila, kita pergi lihat anak yang tumornya besar sekali, sampai saat ini belum bisa operasi karena tidak ditanggung oleh negara juga di daerah Banyumas, itu juga sama. Ini menjadi perhatian. Sering-sering buka IG, Mas, supaya tahu bahwa banyak orang yang sakit dan kecelakaan tidak dilayani kesehatannya secara baik oleh negara. Jadi Anda kemudian bisa tahu bahwa sistem ini sebenarnya tidak jalan karena negara tidak mampu untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Berikan dulu pelayanan kesehatan yang baik, maka rakyat itu dengan sukarela tanpa paksaan pun akan melakukan pembayaran terhadap BPJS. Itu Mas, biar saya promosikan sekaligus. Layani dulu rakyat Indonesia. Makasih. Terima kasih Bapak Yosep. Baik, pertanyaan selanjutnya menjadi pertanyaan yang terakhir untuk kita hari ini, yaitu kepada Mbak Wiwi Gusmaningsih, Visip UT, kami persilakan. Terima kasih KMTH. Selamat siang Bang Yosep. Salam kenal dari saya, keren banget penyampaiannya tadi Bang Yosep. Sekarang saya sebenarnya mau tanya nih ke Pak Roy. Saya bercerita dulu sebentar ya Pak ya, pengalaman saya. Saya sebenarnya dari dulu itu nggak mau pakai BPJS Pak. Karena kenapa? Bentuk pelayanan yang saya terima itu berbeda dengan orang yang pakai BPJS dengan tidak pakai BPJS.
Saya ibu rumah tangga dan karyawan swasta juga. Kebetulan saya juga kuliah di UT. Saya waktu melahirkan, saya memilih untuk mengikuti jalur umum, bukan BPJS. Karena ketika saya lihat tetangga saya sebelah saya, ibu pakai BPJS, iya, itu tidak dilayani. Kemudian saya menggunakan lewat jalur umum. Saya dulu yang didahulukan oleh dokternya. Nah, baru beberapa bulan ini saya diminta kantor untuk menggunakan BPJS Kesehatan. Karena kebetulan itu dari kantor yang dibayarin dari kantor. Sebenarnya dari kantor itu mintanya kelas 1, tapi kebetulan supervisor yang lain memintanya jangan kelas 1 karena bentuk pelayanan BPJS kita semua tahu, akhirnya saya mintanya kelas 2 aja. Jadi walaupun itu tetap dibayarin dari kantor, akhirnya saya mendaftarkan saya dan anak saya ikut BPJS. Tetapi saya tetap berobat di tempat umum, Pak. Saya biar bayar agak mahal agar saya tetap mendapatkan pelayanan yang terbaik. Saya tetap mendapatkan perawatan secepatnya. Pernah saya sekali sebulan yang lalu, saya ingin menggunakan nih kartu BPJS saya ini, karena kan saya bayar nih tiap bulan. Saya bayar tiap bulan, saya ingin menggunakan. Tetapi Pak, saya ngantri dari jam 7 sampai jam 12 baru saya dapat perawatan. Nah, pertanyaan saya adalah Pak, seiring dengan keluarnya instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 ini, apakah diikuti dengan SDM yang terbaik di setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di daerah-daerah? Saya tahu kalau misalnya di daerah Malang mungkin bentuk implementasinya di lapangan berbeda ya dengan daerah-daerah lain. Tetapi pasti peraturan dari presidennya itu sama secara Indonesianya seluruhannya pasti sama, Pak. Nah, yang saya tanyakan itu adalah jika kalau seandainya di setiap kita bikin kartu apa segala macam SIM itu harus ada BPJS, apa itu dibarengi dengan adanya bentuk pelayanan SDM yang lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Roy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi yang pertama kalau pakai jalur umum didahulukan itu kan sudah saya tidak akan bahas lagi terkait hal itu. Kalau yang ikut dari kantor, mohon maaf Bu, kantornya di mana kalau boleh tahu? Saya di Bandung, Pak. Di kantor apa namanya, perusahaan apa? Percetakan, Pak. Karena kalau ikut dari segmen pekerja penerima upah, itu tidak bisa milih kelas 1 atau kelas 2. Tadi Ibu katanya tadi kan bilangnya saya milihnya kelas 2 aja, karena di sini jadi tanda kutip, jadi tanda tanya buat saya, karena untuk segmen pekerja penerima upah, itu yang menentukan terkait hak kelas rawat inapnya adalah gaji yang diterima setiap bulan. Gaji di atas 4 juta, haknya di kelas 1. Gaji 4 juta sampai dengan upah minimum kabupaten atau kota yang ditetapkan oleh gubernur, haknya di kelas 2. Perlu digarisbawahi ya, jadi tidak bisa... Pak. Tapi saya itu bukan dipotong dari gaji, tapi dari kantor yang bayar. Artinya gaji saya jadi naik. Misalnya gajinya saya misalnya gaji saya 4 juta udah tetap. Nah, dengan adanya aturan dari pemerintah harus bayar BPJS, akhirnya nambah, tapi itu tetap dipotong untuk bayar BPJS, bukan buat gaji saya, ditambahin oleh kantor. Jadi ada beberapa teman yang mereka ngambilnya kelas 2 sama kelas 3. Karena nanti takutnya setelah keluar dari tempat kerja, mereka bayar sendiri gitu. Makanya ada yang mereka pikirnya mereka ngambil tetap kelas 3, nanti setelah keluar dari tempat kerja mereka lanjutkan secara mandiri, begitu Bapak. Kenapa? Makanya ada yang milih kelas 2 bayar, ada yang memilih kelas 3, begitu Bapak. Saya ini dulu. Oke. Justru ini yang tidak tepat, mohon izin ya Bu Wiwi ya. Jadi ini yang tidak tepat. Makanya tadi saya bersikukup kantornya di mana, nama perusahaannya apa, kalau boleh saya diinfo. Tapi kalau ada di wilayah Malang, karena ini tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Karena di PP 86 tahun 2013
Di situ disebutkan adalah pengenaan sanksi kepada pelaku usaha ketika tidak mendaftarkan jaminan sosial kepada pekerja. Jadi di sini nanti kenapa kok saya tadi tanya gitu, supaya tidak tersesat di jalan yang benar. Jadi nanti Om Yosep bisa menambahkan terkait hal itu, gimana untuk segmen pekerja penerima upah sebagai pemberi kerja kalau sesuai dengan regulasi, tapi kayaknya Om Yosep nggak berpihak pada saya deh. jadi kalau saya kan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Jadi terkait regulasi, undang-undang, semua ketentuan adalah pemerintah. Kita hanya tinggal menjalankan terkait hal itu. Kayak begitu. Jadi kalau udah di Om Yosep tadi ngajak taruhan 100 juta, lebih baik saran saya 100 jutanya buat orang-orang yang lebih membutuhkan deh daripada buat taruhan. Gitu aja, mohon izin. Baik, silakan Bapak Yosep untuk menambahi. Baik, itu bukan tersesat di jalan yang benar, tapi disesatkan. Jadi Mas Roy sama pemerintah itu menyesatkan. Makanya tadi ketika ditanya oleh penanya ini, Pak, tolong jelaskan iklan Anda dong tentang BPJS sama jalur yang bayar. Kenapa kok BPJS tidak dilayani, sedangkan jalur yang bayar dilayani lebih dulu? Kan ini harusnya kemudian menjadi, oh iya ya. Kemudian pemerintah bilang, oke, rakyat Indonesia, bagi kalian semua yang bayar BPJS, ketika datang di rumah sakit itu langsung jadi raja, nomor 1 gitu. Yang bayar biasa itu nomor 2. Semua orang kan pasti bayar BPJS kan, instruksinya tinggal dibuat gampang aja. Kan rumah sakit itu bisa berdiri kan izinnya sama pemerintah. Kalau dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemerintah, rumah sakitnya tutup dong. Ditutup sama wali kota, ditutup sama bupati, ditutup sama gubernur dan lain sebagainya. Maka nanti kan instruksinya gampang. Hei, setiap rumah sakit, pelayanan pertama diberikan kepada mereka yang punya BPJS. Yang tidak punya jangan dilayani. Pasti semua orang akan bayar BPJS. Kemudian negara ini mencoba untuk mengotak-ngotakkan dan membuat masyarakat ini menjadi berbeda. Penjelasan dari Mas Roy tadi jelas ini. Saya sindir juga ini. Semakin besar gaji, maka kita semakin berada di kelas yang paling tinggi. Jadi dikotak-kotakan. Kalau Anda gajinya sedikit, Anda berada di kelas 3 berarti. Kan begitu toh? Gaji mungkin 10 juta, oh kelasnya 1 gitu, dipotong sama negara langsung gitu. Itu bukan cara Pancasila gitu. Justru kalau bisa itu rakyat jelata sama orang yang ini dapat hak yang sama gitu. Jadi kalau di rumah sakit itu yang masih ada adalah kelas VIP, semua harus di kelas VIP dulu. VIP dulu dibuka bagi semua anggota BPJS. Baru kalau VIP-nya penuh, baru turun ke bawah. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu bentuk pelayanan negara kepada masyarakat gitu loh. Kalau kita berbicara BPJS itu pelayanan negara kepada masyarakat berdasarkan undang-undang. Maka pertanyaan tadi saya sepakat. Harusnya dijawabnya secara real. Kenapa bisa begitu? Mas Roy tidak mau menjelaskan itu karena kenyataan fakta di lapangan seperti itu. Kemarin ada teman saya, dia sakit jantung, kemudian pasang ring jantung, kemudian dia ingin agar berobat, ngambil obatnya itu murah, disarankan. Konsultasi ke dokternya pakai BPJS. Nah, rumah sakit yang kebetulan dia pasang ring jantung ini, tidak ada BPJS-nya, maka dia pindah ke rumah sakit lain, harus antri dulu laporan, betul tadi. Antrinya dari pagi sampai dengan siang. Begitu siang dia dapat, ternyata, Bu, Ibu bisa untuk mendapatkan BPJS, tetapi waktunya itu untuk konsultasi ke dokternya itu dikasih waktu minggu depan. Padahal obatnya sudah habis. Mau tidak mau dia harus beli obat dengan uangnya sendiri, bukan yang dari BPJS. Pelayanan macam apa itu dari negara itu? Jadi, marilah kita kemudian menyadari bahwa instruksi presiden itu menjadi salah. Kita menyadari bahwa, oh, BPJS ini tidak benar di dalam pelaksanaannya di lapangan. Mari kita rubah menjadi yang benar. Benarnya dengan caranya apa gitu loh. Dengan caranya Anda memberikan pelayanan kesehatan yang baik dulu kepada masyarakat. Ketika pelayanan kesehatan itu sudah baik, rakyat Indonesia itu diminta untuk bayar itu mereka tetap bayar. Kalau pelayanannya tidak baik, siapa yang mau bayar itu? Jadi layani dulu baru minta bayarannya. Orang datang di rumah saya mau kerja, dia bilang, Pak, saya mau kerja minta bayarannya dulu. Nggak mau dong saya kasih bayaran.
Anda kerja macam apa belum tahu kok. Ini negara minta kita bayar untuk fasilitas kesehatan kita. Tunjukkan dulu pelayanan terbaik Anda kepada kita. Baru kita bayar gitu loh. Belum nunjuk sudah minta. Belum terlaksana, sudah paksa-paksa dengan administrasi lain-lain harus ada BPJS. Itu dicatat oleh kita semua itu, untuk dirubah. Itu dari saya, Mbak.